300.000 itu yang 100 untuk sembako, yang 200 untuk amplop. Nah, nanti bisa ke Mbak Uci atau saya bantu untuk pembelanjaan itu. Tapi juga datang kan Mbak Ari? Iya. Nanti tanggung jawabnya ya. Iya. Kalau saya anak yatim semua gimana Pak? Bisa adanya kalau ada itu apa ada. Ya, terima kasih. Silakan. Pelan-pelan saja karena kan anak yatim barangkali Abot bawah. Betul. Saya setuju Bu, karena gini, kadang itu lebih fleksibel keuangan. Nah, Pak Hari untuk PIC-nya santunan dan dari hasil nanti ada Pak Heru dan Pak bisa angkat tangan supaya bisa saling berkoordinasi. Saya harap. Kalau saya hanya bagi itu nggak usah disebut Pak. Saya ngomong kebetulan ingatan bagi ibu-ibu yang baik hati. Saya minta satu. Terima kasih pemirsa, salam berkah Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini hanya mengusulkan saran aja. Jadi nanti pada saat H-1 itu kan kami sudah menerima dari bendahara supaya tidak nanti cari-carian pada saat hari H. Dan saya mohon di amplop diberikan tulisan yang jelas mana untuk santunan dan mana untuk yang tali asih sehingga tidak terbalik pada saat memberikannya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mentahan di dalam amplop. Kalau memang di acara ini seremonialnya amplop kecil tadi kita masukkan dalam sebuah map kertas yang agak tebal. Di situ kita seliti tentang sedikit keterangan dari PTTA itu sendiri dan kontak personnya sehingga nanti ada edukasi tentang itu apa PTTA sekaligus misalnya sumpah jati diri bangsa muncul di situ sehingga beliau tidak hanya kesannya membawa map saja tapi kita promosi gitu. Sambil yang dilakukan kan memang biasanya kan hanya amplop uang, tapi uang di dalamnya dikasih map luar map yang besar. Kadang-kadang 300.000 saya usulkan untuk anak yatim itu bisa yang 50.000 untuk beli makanan roti ringan Bu, karena biasanya seperti itu. Jadi langsung bisa roti atau permen nilai 50.000, yang 250 ke amplop. Itu hanya usulan saja. Gitu. Jadi tidak berat bawahnya itu. Makanan ringan. Roti teh apa itu? Itu sebisa mungkin pada saat habis menerima santunan itu bisa menikmati. Jadi supaya barokahnya itu langsung bisa dirasakan. Mungkin itu tambahan saja. Mengatasi masalah santunan itu harus menyenangkan anak yatim piatu dan fakir miskin. Ini tidak ada yang kita berikan, yang ada termasuk supaya kita ini lancar bagaimana dan anak yatim senang kalau bisa. Ini orang-orang yang di sini nanti akomodasinya barangkali ada yang titip 1 amplop, 2 amplop, biar nanti akomodasi ini tidak mengurangi dari rak-rak yang ada di sini. Mungkin ini hanya usulan. Jadi untuk isi itu jangan terpacu pada 300. 500 pun juga tidak masalah, orang 10 aja anak yatim piatu. Apalagi dari Jawa Timur, dari Jombang, dari Mojokerto, Lamongan, Kediri, Surabaya. Barangkali ada yang ngacung, saya 1 amplop 500 boleh. Mungkin seperti itu, nanti ditawarkan aja supaya kita ini menyenangkan anak yatim piatu dan fakir miskin. Mungkin itu yang harus makanya kalau di Al-Ma'un celaka bagi orang-orang yang sholatnya yang membiarkan anak yatim piatu dan fakir miskin. Kenapa tidak dibesar-besarkan? Ini yang harus kita. Padahal ini lingkup Indonesia atau Jawa Timur ini.
nasional ya, apalagi nasional ya. Saya ikut 1.500 untuk anak yatim piatu. Maaf kalau untuk ibu-ibu ini siap yang kuenya tadi, kemudian jajan apa snack tadi yang buat rame-ramean itu. Tapi untuk yang Bapak sampaikan tadi, monggo nanti di lagi. Tidak apa-apa, jadi kita sesuai dengan kemampuan saudara-saudara kita semua. Mungkin kalau Mbak sudah bilang 500, orangnya mungkin bisa lebih dari 500 mungkin juga ada. Tetapi ini nanti dibagi rata. Jadi semua kepingin memberikan kepada yatim piatu sesuai dengan mereka, mungkin uluran 50.000 juga. Yang penting itu masuk untuk khusus untuk yatim piatu. Jadi itu tidak memaksakan. Memang kalau Pak Yadi ya 500, ya saya tahu dari 50.000-an teman-teman semuanya khusus untuk khusus bendahara maju, khusus bendahara. jadi untuk ya, walaupun tidak sebesar 500 tidak, mungkin 50.000 boleh. Siapa tahu dari satu kumpul ini malah bisa lebih dari 500. A300 perkara penggalangannya si A ikut 500 dan sebagainya. Kalau kita total tadi 6 juta ya. Kalau kita galang tapi dapat 10 juta, kalau bisa hadapan kami jangan dibagi 20 itu saja, 20 pakai saja, mungkin lebih banyak yang santunya akan lebih barokah. Perwakilan dari seksi acara, mungkin untuk kesimpulan dari anggaran dari seksi acara, yang pertama dana untuk santunan dan tali AC itu terpisah dari anggaran acara, begitu ya, karena nanti akan dilakukan penggalangan dana yang terpisah nih. Yang kedua, terkait dengan anggaran yang disampaikan ini, kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Ada usulan atau ada komentar? Kami persilakan. Insya Allah Bu Evi tarikan dan nanti membawa timnya. Jadi membawa acara nanti cowok cewek, yang cowoknya ini yang nanti kita menunggu masukan dari Bu Evi tarikan. Atau kalau Bu Evi tarikan tidak bisa, nanti dengan timnya Bu Evi tarikan di pusat itu banyak pembawa acara yang tentunya melalui Bu Evi tarikan nanti bisa. Bu Evi ya di Juang 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengamatan kami sebagai media yang telah mengikuti berbagai kegiatan kunjungan DPC PCTI Indonesia, apakah yang perlu saya pertanyakan hasil dari pengamatan saya ini, apakah si acara gebiar peringatan 10 November ini untuk hiburan apakah sudah ditutup? Kalau misalkan belum ditutup, saya mengusulkan bisa diterima atau tidak, itu nggak apa-apa, bisa diterima, bisa juga bisa tidak. Dalam pengamatan kunjungan itu melihat dari hasil baik dari YouTube ataupun dari gebiar yang ada di lokasi, itu menurut saya dalam kunjungan itu hiburan yang ada di Jombang inilah perlu diangkat. Itu ya budaya. Bukan Pak Komar. Ini Bu Sukarti ya, Bu. Mbak Kartini. Mbak Kartini ini sudah saya mengamati dari berbagai hasil karya saya yang ternyata mencuat tinggi itu penggemarnya yang dari luar, bukan dari CDPA atau dari organisasi PCTI Indonesia. Kalau hanya saya melihat dari organisasi CDPA ataupun PCTI Indonesia, saya tidak heran. Karena
ini publik yang di luar ini coba tinggi melihat karya hiburan yang ditampilkan pada saat di makam Mbah Tala. Itu yang lihat luar biasa. Itu kalau diangkat ditampilkan dengan durasi pendek bisa lah ya. Nama hiburannya apa Pak? Nama pagelaran seni budaya? Apa Pak Umar? Gede-gede tahu, gede-gede kalau besar itu. Ya itu bukan ini yang bisa jawab. Monggo. Kami saya adalah pengurus dari DPC PCTA Jombang, terutama dalam bidang seni dan budaya. Saya sering menampilkan beberapa hiburan, terutama pada di acara di makam Mbak Fala itu alhamdulillah sangat sukses sekali. Namanya adalah cokean yang terdiri dari 7 personel. 7 personel. Ini pastinya juga memerlukan gamelan Pak. Gamelan itu bukan satu rancak, bukan. Itu hanya beberapa gamelan yang kita sajikan untuk acara cokean tersebut. Nanti masalah untuk penyanyi vokal bisa saya kondisikan sendiri untuk mengirim biaya. Nanti saya sendiri bisa mengkondisikan. Ini masalah anggaran pastinya juga kita menyerap gamelan Pak ya. Nah nanti untuk sehubungan dengan kesenian kubur ini kalau tidak ada gamelan apakah juga bisa? Bisa. Nah ini untuk acara hiburan cokean ini bisa dilaksanakan pada pra-acara sebelum tamu mulai atau sebelum ada penataan itu kami sudah bisa mengondisikan Pak. Selain itu di sela-sela acara misalkan pada sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Wali Kota misalnya seperti itu saya mengondisikan gamelan, saya support bisa sambutan dari Bapak Wali Kota itu saya bisa mengkondisikan seperti itu sudah berlaku beberapa. Sangat menarik, tetapi kita harus menyadari kondisi panggung kita tidak luas. 7 orang personil. 7 orang, gamelan pintar Bu peralatannya? Kita bisa bawa 7 atau 6. 7 dan 6 itu sudah memakan tempat. 1. Yang kedua, bongkar pasangnya tidak semudah itu Bu, kan ada penari seripi, ada remo yang dengan keterbatasan tempat. Jadi bukan saya tidak mau seandainya ada acara lagi di panggung yang lebih bisa banyak, senang sekali saya. Ya namanya selain itu kan juga ada pirantinya Pak Yai. Jadi bukan kami tidak mau, itu sangat bagus Bu. Misalnya next kita dengan panggung yang lebih memadai, tempat yang memadai, tolong ingatkan kami, saya masih si acara, tolong ingatkan saya dari si acara saya untuk bisa kami sama-sama memasukkan acara itu. Tapi kalau di acara ini dengan keterbatasan tempat yang kita miliki, waktu membongkar pasang gamelan itu tidak bisa sembarangan. Cek soundnya, bongkarnya pun harus hati-hati. Itu ada tempo waktu yang terbuat, durasi yang terbuat. Bisa setengah jam, sementara setengah jam bongkar itu orang menunggu, nggak bagus, nggak halus gitu, acara itu tidak halus karena orang menunggu setengah jam itu kan orang tolak, tidak terfokus kembali di depan. Mungkin kalau sudah dikondisikan, gamelan itu sudah permanen di situ penataannya ini nggak? Lagi Bu, yang nari seripi pripun, yang nari remo pripun, yang band pripun, tidak menentukan dari tempat acara. Kalau kita di Bumi Moro, saya persilakan, monggo. Tidak boleh double job, supaya enggak. Maksudnya bila bisa dikondisikan nadanya kerapitan, saya Memang bisa nggak mundur? Kan sudah Bang perwakilan itu kan Bu Leni Syarifah kan sudah ngasih list namanya. Jadi jadinya sudah saya masukkan di anggota terima tamu ngapunten nggih mohon maaf.
sesuai dengan job desk-nya. Saya mohon maaf kalau ada kekeliruan. Sejauh saya lihat di Jurnan antara yang ada gamelannya itu sangat baik sekali. Tentunya saya melihat itu memang ditata di atas panggung. Ada kemungkinan bahwa gamelan itu tidak harus di panggung, ditata di bawah, di sudut mana, sehingga tidak mempengaruhi acara lain. Tidak harus bongkar pasang, karena itu sejauh saya tahu untuk menghibur kegiatan-kegiatan jedah antara satu acara dengan yang lain. Sangat indah sekali, karena saya mengalaminya, melihatnya sendiri waktu di Rakernas. Mungkin itu bisa tempatnya mungkin kurang memadai. Jadi iya, karena antara panggung dengan tempat beliau itu sangat sempit, sempit, benar-benar tidak memungkinkan. Kalaupun dipaksa itu malah jelek, Pak. Bukan jalan, bukan karena menolak atau gak gelem atau gimana ya, cuma ya itu tadi karena kondisinya tempatnya itu tadi. Kalau di Bumi Moro emang luas, Pak. Dengarkan dari seksi perlengkapan yang sudah menghitung untuk lebar panggung dan lebar tempat acara. Jadi jangan seakan-akan hanya dari pihak kami seksi acara saja. Bagaimana dengan adanya gamelan 6 set itu bisa tidak dibongkar pasang di sebelah mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat bulan puasa di sini biar polemik tidak berpanjang karena kita sini masih banyak yang harus dibahas. Saya kira apa yang disampaikan dari Ibu juga benar, dari Ibu siapa tadi yang Bu Jumi juga benar, sebagian dari beberapa pengamat budaya juga saya anggap betul juga menampilkan hal itu. Karena keterbatasan tempat kan terjadi politik. Nah, ini yang perlu saya tanyakan dulu. Ya, sebenarnya ada solusi. Maka di sini saya pertimbangkan adalah waktu durasi yang akan ditampilkan. Apakah waktu yang ditampilkan itu memakan waktu panjang karena acara yang sudah tersusun kemarin sudah dipindahkan cukup banyak. Kalau perkara tempat itu ada solusinya adalah menggunakan panggung belakang, tapi satu syarat untuk dekor belakang itu di panggung utama yang besar. Nah itu baru bisa, Pak. Jadi di panggung racing yang 4 kali tadi itu belakangnya kosong, Pak. Hanya kasih dekor yang bendera-bendera saja, bendera merah putih. Tapi untuk tampilan itu bisa di atas, itu solusi. Tapi layout background itu harus di panggung di belakang. Nah itu pendapat dari saya untuk yang polemik karena solusinya cuma itu saja bagi tidak ada solusi lain. Kalau di bawah juga demikian, Mas. Terima kasih, Mas. Kita menyikapi dari berbagai masukan ini membahas masalah tempat. Kami sebagai media berkeliling pada saat itu PJTAI di Indonesia. Dalam hal ini yang ditampilkan dalam dinding, menurut perhitungan ini, maaf, ini ingat saya, pandangan saya aja. Di balai yang ditampilkan di balai Mbah Talal itu saya kira dengan gedung itu lebih luas gedung. Saya langsung melihat sendiri, hadir di lokasi sendiri, menyauting di lokasi Mbah Talal langsung. Jadi bayangan saya ini lokasi yang tempat saya syuting ada. Kalau YouTube saya selama saya nggak hapus, tetap ada kalau mau lihat. Itu
tempatnya kalau dibandingkan dari pemuda, luas dari pemuda, itu pun tergantung yang menata, tergantung daripada person, daripada gending grup gending itu tadi. Bisa, saya kira bisa. Mungkin di randonya nanti bisa dimasukkan pada saat acara Matama berbarengan dengan grup. Jadi beliau pada saat dahar di waktu siang itu pun bisa menikmati tampilan dari layar TV di gedung Merah Putih. Sedangkan tamu-tamu yang lain yang di gedung utama itu tetap bisa menikmati secara langsung. Kira-kira bagaimana? Seperti itu. Di belakang ada tempat, alangkah baiknya nanti diadakan supaya kita ini membudayakan. Apalagi Bukati ini termasuk di organisasi YPS juga, bidang kesenian juga, ya. Juga dia orang seni juga. Untuk membudayakan itu nanti Kartolo sama Bu Kartini juga ini nggak apa-apa, mungkin sama itu aja. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 6 perangkat itu apa ya Bu? 6 penerus, sarung, gede, kendang, gambang, siter. Hanya itu aja. Kalau bonang, belok sering juga. Tidak ada makanya aja. Ya, terima kasih.